putra-putri Santo Aurelius Jansen, dan para pecinta Santo Aurelius Jansen yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, sebagai satu keluarga besar, kita semua berkumpul untuk merayakan pesta Santo Aurelius Jansen, pendiri 3 tarekat misi, SPD, SSPS, dan SSPS HP. Santo Aurelius Jansen telah menjadi abdi Allah yang setia karena tekun mendengarkan sabda Allah dan mewujudkan sabda Allah itu dengan melakukan kehendak Allah. Ia seorang yang beriman teguh akan Allah. Hal itulah yang memampukan dia untuk tidak gentar dan ragu, tetapi selalu pasti dalam bertindak, sehingga dapat mewujudkan cita-citanya yang luhur, yaitu semoga Yesus hidup dalam hati setiap orang yang percaya. Kita pun dipanggil untuk belajar dari semangat hidup Bapak pendiri kita yang selalu menyatu dengan Sang Sabda. Untuk itu, tema perayaan kita pada kesempatan ini adalah menjadi terang di tengah dunia yang terluka. Tema ini mengajak kita semua untuk semakin peka membaca tanda zaman dan mampu mengambil langkah solutif bagi keadaan dunia yang sedang terluka, sebagaimana yang ditampilkan oleh Bapak pendiri kita Santo Aurelius Jansen dalam keakraban dan keintimannya dengan Sang Sabda, yang mampu mengambil langkah konkret pada zamannya. Di bawah payung tema ini, kita disadarkan untuk menjadi seberkas cahaya bagi dunia yang terluka, bagi mereka yang putus harapan, diperlakukan tidak adil, ditinggalkan, menderita, dan diasingkan. Hari ini tanggal 15 Januari 2024, kami keluarga besar Aurelius Jansen, SPD, SSPS, SSPS AP bersama mitra awam kami, kelompok misionaris awam SPD dan misionaris awam SSPS bersama seluruh para sahabat dan pencinta Aurelius Jansen merayakan pesta Santo Aurelius Jansen dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Dan perayaan ini kami awali dengan Triduum, 3 hari permenungan khusus berkaitan dengan pribadi Aurelius Jansen yang tidak lain adalah ungkapan, gambaran, dan ekspresi karya agung Allah untuk dunia pada zamannya, tetapi untuk dunia hingga saat ini. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang lain dan menjadi misionaris yang setia dan aktif di tengah dunia yang sedang terluka. Tema ini digumuli, direfleksikan secara detail dalam Triduum, dan hari ini di dalam perayaan puncak saya mengambil sisi lain dari pribadi Aurelius Jansen, yaitu Aurelius Jansen model murid Kristus yang setia dan kreatif di tengah dunia. Mengapa tema ini saya dalami secara khusus? Karena sebetulnya ada sesuatu yang tersembunyi di balik karya besar yang dikerjakan oleh Santo Aurelius Jansen. Pertama-tama, kehebatan Aurelius Jansen bukan karena dia mampu mendirikan 3 tarekat misi, tetapi kehebatan pertama-tama karena dia mampu dan setia membangun relasi yang intim dan intens dengan Sang Sabda, berakar terus-menerus dalam Sabda, dan dengan demikian dia mampu mendengar dan memahami kehendak Allah, apa yang harus dia lakukan di tengah situasi zamannya, terutama ketika dunia Jerman, Gereja Katolik Jerman digerogoti oleh kapitalisme.
kreatif. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang adalah anak zamannya. Ketika Arnold Jansen lahir dan bertumbuh besar, dia dibentuk oleh situasi zamannya. Dia lahir dan dibentuk dalam keluarga yang saleh, disiplin, kerja keras, punya komitmen, pantang menyerah. Dia sekolah di sekolah-sekolah yang menuntut kedisiplinan, ketelitian, keseriusan, dan tanggung jawab dalam belajar. Ketika menjadi imam, dia ditempatkan di lembaga dan bidang karya pelayanan yang juga menuntut nilai kerohanian, kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, ketelitian, dan sikap pantang menyerah yang lebih. Tahun 1871 sampai 1878, kultur kaum menggerogoti dan menjadi mimpi buruk bagi gereja Katolik Jerman. Kekuatan moral dan spiritual gereja seakan dipasung tak berdaya. Kebebasan para uskup dan para imam dalam menjalankan tugas pastoral dibatasi. Banyak imam ditahan, seminari-seminari ditutup. Arnold Jansen dengan segala idealismenya ditantang. Pasti para novis cukup baik mengingat baik hal ini karena ada di dalam sejarah surga. Kita kenal Arnold Jansen adalah pribadi yang berkemauan keras, kerja keras, berpendirian kokoh kuat, punya komitmen yang kuat, disiplin, pantang menyerah, tidak kenal kata mengeluh, dan suka cari gampang dalam kamus hidupnya. Berhadapan dengan kelemahan dirinya, dia terus berjuang dan berbenah. Dia sadar bahwa dia bukanlah siapa-siapa. Dia memiliki banyak keraguan kelemahan manusiawi dalam dirinya. Karena itu berkaitan dengan kelemahan dan kekurangannya ini, seringkali dia dicemooh, dia ditantang, dia dikritik, bahkan dihina dalam nada-nada guyon sampai pada hal-hal yang lebih serius. Ketika berhadapan dengan monster kultur kaum, sedikit pun rasa takut tidak ada dalam dirinya. Dia malahan semakin aktif dan kreatif dalam menjalankan tugasnya sebagai promotor kerasulan doa yang selalu membawa serta di tangannya buletin kecil, bentara kecil hati kudus Yesus. Semoga hati Yesus hidup dalam hati semua orang. Dia juga berani tampil menyingsingkan lengan baju iman dan harapannya, mendirikan rumah misi stay, cikal bakal lahirnya tarekat misi pertama, yaitu SPD, yang disusul dua tarekat misi lain, SSPS dan SSPS AP. Di sini muncul pertanyaan, bagaimana mungkin seorang Arnold Jansen bisa mendirikan 3 tarekat misi dalam situasi sulit seperti ini? Siapa dan apa yang menjadi sumber kekuatannya yang memungkinkan dia bisa melakukan karya besar seperti ini? Tidak pandai beretorika, agak kaku dan lamban, dan kurang aman dalam hidup bersama. Namun di sisi lain, dia sekali lagi dikenal sebagai pribadi yang tegas, disiplin, setia pada panggilan, setia pada tugas, teliti, kerja keras, pantang menyerah, dan sabar. Kesetiaannya berawal dari kesetiaannya dalam membangun relasi yang intim dan intens dengan Sang Sabda. Setia berakar dalam sabda. Dia memiliki keutamaan rohani yang mengagumkan. Sekali lagi, mempunyai relasi persatuan yang intim dan intens dengan Sang Sabda.
dengan prolog Injil Yohanes sebagai teks favoritnya, sekaligus yang menjadi nafas dasar spiritualitasnya, yang kemudian menjadi nafas dasar spiritualitas 3 tarekat misi yang didirikan, SSPD, SSPS, SSPS AP. Dan Ekaristi tidak lain adalah jantung hidup hariannya. Persatuannya dengan Sang Sabda dalam keheningan memungkinkan dia untuk mendengar dan memahami rahasia kehendak Allah secara baik dan benar. Kita bisa menjadi murid Kristus yang setia dan kreatif di tengah dunia yang terluka hanya jika kita memiliki pengalaman perjumpaan yang intim dan intens dengan Sang Sabda. Sang Sabda yang berbelas kasih. Sang Sabda yang terlibat dan solider. Sang Sabda yang memberi sepenuhnya. Sang Sabda yang tidak ingat dirinya sendiri. Berani melupakan.
memuji Tuhan.